Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, datang dari Pak Yance di Toraja. Shalom, mengapa di dalam kitab Ester nama Tuhan atau Allah tidak pernah disebutkan? Demikian Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Memang betul dalam kitab Ester tidak ditemukan nama atau kata Allah ataupun Tuhan dalam kitab Ester. Sebelum saya menanggapi pertanyaan ini, saya minta dulu Stephen atau Jeffrey memberikan rangkuman cerita tentang Ester itu seperti apa sih? Wah, kalau kita rangkumkan Pendeta, jadi ini di kehidupan di kerajaan daripada Raja Ahasiweros, terus dia kehilangan ratunya, itu Ratu Wasti, dan singkat cerita ada akhirnya sedang mencari ratu daripada raja ini, dan Esther lah yang terpilih jadi ratu. Setelah di situ ada juga permasalahan yang terjadi, yaitu ada orang-orang yang ingin memusnahkan umat-umat Tuhan di sana, dan dengan pertolongan Tuhan melalui Ratu Esther akhirnya umat-umat Tuhan ini terselamatkan, Pak Pendeta. Seperti itu kurang lebih rangkumannya. Terima kasih. Ada tambahan Jeffrey? Ya sudah, mungkin seperti itu Pendeta. Oke, terima kasih. Dan dalam semua cerita itu tentang bagaimana orang-orang Yahudi, paling banyak digunakan istilah di sana orang Yahudi. Banyak di sana. Kalau kita mau temukan bagaimana Haman ingin untuk membinasakan orang-orang Yahudi, ya. Contohnya di pasal yang ketiga ayat yang ke-13 dikatakan surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi. Jadi ini cerita tentang orang Yahudi yang berada di kerajaan Media Persia, dan raja yang memerintah waktu itu adalah Ahasuerus. Dan kita tahu mengapa orang-orang Yahudi sampai berada di pembuangan di Babel, lalu kemudian Babel dikalahkan oleh Media dan Persia, dan kini sudah di dalam zaman Media dan Persia. Oleh karena mereka melawan Tuhan. Baca dalam kitab Yeremia bagaimana berulang-ulang Tuhan mengamarkan pada mereka, akhirnya mereka dibiarkan untuk ditawan sampai Tuhan katakan 70 tahun berada di negeri pembuangan. Nah, jadi orang-orang Yahudi, siapa orang-orang Yahudi ini? Ingat pada waktu mereka baru saja ditawan, ada di antara mereka yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka mempertahankan Tuhannya. Jadi walaupun nama Tuhan atau Allah tidak disebutkan dalam kitab Ester, tapi kitab ini sedang berbicara tentang orang-orang Yahudi yang kita sudah pelajari dalam kitab-kitab yang lain dalam Perjanjian Lama sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Allah Sang Pencipta, yang memelihara akan hukum-hukum Tuhan. Jadi dengan adanya orang Yahudi itu saja kita tahu ini ada kaitannya dengan umat Tuhan. Sehingga ada terjadi suatu konflik, pertentangan yang besar. Mungkin saya bisa kasih beberapa petunjuk atau clue tambahan. Istilah orang Yahudi ini bukan hanya terdapat di dalam kitab Ester. Dalam kitab Daniel, istilah orang Yahudi juga disebutkan. Kata Yahudi atau bangsa Yahudi atau orang Yahudi disebutkan. Coba kita baca Daniel 3, contohnya ayat yang ke-8. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-8.
Daniel 3 Silakan. ayatnya yang ke-8. Ya. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Terima kasih. Ayat 12. Ayat yang ke-12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja Terima dewa kasih. Tuanku. Ya, demikian Pendeta. Jadi disebutkan juga orang Yahudi. Nah, cerita di Esther juga sama. Mordekai panas, bukan Mordekai, Haman maksud saya. Hatinya panas karena dia melihat Mordekai tidak mau tunduk kepada dia. Kenapa? Karena Mordekai tidak mau tunduk dan menyembah kepada manusia. Dia hanya tunduk dan menyembah kepada Allah. Sama dengan yang terjadi di cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada patung yang besar yang dibangun yang terbuat dari emas, dibangun oleh Nebukadnezar. Mereka tidak mau sujud dan tunduk kepada patung itu, mereka hanya mau menyembah Tuhan. Jadi dia punya pola ceritanya kurang lebih sama, sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego dimusuhi, demikian juga Mordekai dimusuhi oleh Haman, dan Haman ingin membinasakan bukan hanya Mordekai, tetapi juga membinasakan semua orang Yahudi. Jadi kenapa saya bandingkan kitab Esther dengan kitab Daniel? Karena setting dari kedua kitab ini adalah sama, yaitu umat Allah berada di negeri pembuangan, dan di sana mereka disebut sebagai orang-orang Yahudi. Nah, coba perhatikan, ada petunjuk di dalam kitab Esther bahwa sekalipun nama Tuhan tidak disebutkan di sana, tetapi ada petunjuk bahwa Tuhanlah yang memegang peranan utama dalam cerita kelepasan orang-orang Yahudi dari ancaman maut yang sudah dirancang oleh Haman. Coba kita baca di dalam Esther pasal yang ke-4 ayat yang ke-14. Esther pasal yang ke-4 ayat yang ke-14. Esther 4 ayat yang ke-14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Terima kasih. Apa yang dikatakan di sana? Bagi orang Yahudi, jika engkau hanya berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari mana? Pihak lain. Dari pihak lain. Ya. Padahal di sana tidak ada pihak lain. Yang ada hanyalah Haman dan orang-orang Media Persia. Demikian juga orang-orang Yahudi. Siapa ini pihak lain yang memberikan, istilahnya ada dua di sana, yaitu apa? Yang pertama adalah pertolongan, dan yang kedua adalah apa? Kelepasan. Jadi ada dua ya, Stephen? Ya, Pendeta. Ya, Ada kedua kata tersebut. Pertolongan dan kelepasan. Oke, mengenai pertolongan dan kelepasan. Kita baca dulu beberapa ayat dalam kitab Mazmur, nanti kita akan datang ke kitab Daniel. Kenapa saya bandingkan Daniel dan Esther? Sekali lagi, karena settingnya sama. Cerita tentang umat Allah, orang Yahudi, yang berada di negeri di mana mereka dibuang, dalam pembuangan. Oke, kita baca dulu sekarang Mazmur 40. Tadi Mordekai katakan, akan ada pertolongan dan kelepasan, ya, akan ada pertolongan dan kelepasan dari pihak-pihak atau dari pihak yang lain. Oke, sudah ketemu ayatnya, Mazmur pasal yang ke-40. Mazmur pasal 40 ayat yang ke... Bentar, saya dapat dulu ini, pelan-pelan buka kitabnya. Ayat yang ke-14, silahkan.
Mazmur 40 ayat yang ke-14. Berkenanlah Ya. kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Terima kasih. Dan ada banyak dalam Alkitab ungkapan-ungkapan tentang Allah atau Tuhan menolong atau Tuhan melepaskan. Tadi dalam kitab Esther di sana dikatakan, jika engkau berdiam diri saja, maka bagi orang-orang Yahudi akan ada pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Nah, ini ada ayat dalam Mazmur 40 yang menggambarkan tentang Tuhan yang menolong dan melepaskan umatnya. Kita baca pasal yang ke-20, Mazmur 70 maksud saya, Mazmur 70 ayat yang kedua. Mazmur 70 ayat yang kedua. Silakan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku, ya Tuhan. Terima kasih. Melepaskan dan menolong. Siapa yang melakukan itu? Yang melepaskan dan menolong? Tuhan atau Allah yang melakukannya. Oke, sekarang kita kembali membandingkan cerita tentang Daniel atau dalam kitab Daniel dengan cerita Esther dalam kitab Esther. Bagaimana umat Allah menghadapi kesesakan, menghadapi suatu ancaman bahaya, tetapi Tuhan melepaskan. Kita baca sekarang cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berada di dalam dapur api. Kita baca dalam pasal yang ketiga, Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Daniel 3 ayatnya yang ke-15. Sekarang Terima jika kasih. kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gangbus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ini perkataan Nebukadnezar. Dia menyangka tidak akan ada siapapun yang sanggup melepaskan, meluputkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api yang menyala-nyala. Kita baca ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Jadi Allah sanggup melepaskan kami. Jika Ia mau melepaskan, Ia sanggup melepaskan kami. Kita baca ayat yang ke-28. Ini adalah perkataan Nebukadnezar setelah Sadrak, Mesak, dan Abednego secara ajaib dilepaskan dari dapur api. Mereka tidak terbakar, tidak hangus, tidak mati. Kita baca ayat yang ke-28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh kepercayaannya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka kepada mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Jadi ini bukan cerita yang terjadi di sudut-sudut kota. Ini cerita yang menghebohkan seluruh kerajaan Babel. Karena semua pemimpin-pemimpin dari berbagai provinsi, dari berbagai wilayah, para pembesar dan rakyat yang begitu banyak berkumpul di lembah Dura. Ini peristiwa besar dalam suatu kerajaan, di mana Tuhan Allah menunjukkan kuasanya dan Dia melepaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini bukanlah suatu cerita yang terjadi hari ini dan besok sudah dilupakan.
Ini cerita yang terjadi hari ini dan masih terus dibicarakan oleh begitu banyak orang tentang luar biasanya Tuhan Allah bisa melepaskan umat-umatnya. Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang-orang Yahudi. Sekarang kita baca tentang Daniel. Karena memang ada dua peristiwa dalam kitab Daniel tentang bagaimana Tuhan Allah menolong dan melepaskan. Yang pertama adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan yang kedua adalah Daniel sendiri. Kali ini bukan dapur api, tetapi apa? Lubang singa. Kita buka dalam Daniel pasal yang ke-6. Kita akan baca ayat yang ke-15, 17, dan ayat nanti saya akan sebutkan. Silakan Jeffrey atau Stephen. Daniel 5 ayat Ayat 15. 6 ayat 15. Ayat Ya. 15. Setelah raja mendengar hal itu, Daniel 6 ayat Iya, 15. Daniel 6 ayat 15. Setelah raja Ya. mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Oke, melepaskan dan menolong. Tapi ceritanya masih berlanjut karena Raja Darius tidak sanggup untuk melepaskan dan menolong. Kita baca ayat 17. Sesudah itu raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ayat 21. Ayat 21. Jadi raja mengakui hanya Allah yang bisa sanggup melepaskan Daniel karena raja tidak bisa melepaskan. Artinya, pada saat raja tidak sanggup melepaskan seseorang, masih ada yang lebih hebat dari raja yang bisa melepaskan umatnya. Karena Raja Darius sudah terikat dengan titah yang dia sudah cap dengan dia punya meterai kerajaan dan tidak bisa untuk ditarik kembali. Kelepasan hanya bisa datang dari pihak lain, yaitu dari Allah. Dan ini diakui oleh Darius sendiri. Sekarang kita baca ayat 21, silakan. Ayat yang ke-21. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Kembali lagi istilah melepaskan. Ini saya menekankan kata menolong dan melepaskan karena ini yang disebutkan oleh Mordekai kepada Esther. Jikalau engkau diam saja, dan Esther adalah ratu. Kalau ratu diam saja, maka akan ada pihak lain yang sanggup menolong dan melepaskan. Tidak disebutkan Tuhan, tetapi dari situ saja kita tahu bahwa yang dimaksudkan oleh Mordekai adalah Tuhan yang mereka sembah. Nah sekarang, setelah Daniel dilepaskan dari cengkraman atau dari ancaman singa-singa yang lapar itu, apa yang dikatakan oleh Raja Darius? Kita baca dalam ayat yang ke-28. Ini perkataan Raja Darius, ayat 28. Ayat 28. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Terima kasih. Dia apa? Ada dua kata di sana. Dia apa katanya? Melepaskan dan menolong. Melepaskan dan menolong. Oke, sekarang kita ingat dua kata ini. Dia artinya Allah yang hidup, Allah yang disembah oleh orang-orang Yahudi, Allah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia yang sanggup melepaskan dan menolong. Oke, kita kembali kepada Esther pasal yang keempat, ayat yang ke-14.
Ester pasal yang keempat, Ayat ke-14. ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti itu engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Siapa kira-kira yang dimaksudkan oleh Mordekai? Bahwa akan ada kelepasan dan pertolongan dari pihak lain. Sekarang coba pertimbangkan hal ini. Ini cerita Mordekai, Esther, ini terjadi pada zaman kerajaan Media Persia. Cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego terjadi pada kerajaan sebelum kerajaan Media Persia, yaitu kerajaan Babel. Cerita Daniel terjadi pada saat masih transisi dari kerajaan Babel ke kerajaan Media Persia. Dan itu masih tahun-tahun pertama kerajaan Media Persia. Itu Daniel. Artinya, Mordekai, Esther, orang-orang Yahudi yang berada di Media Persia adalah orang-orang Yahudi yang mengetahui cerita pertolongan dan kelepasan yang Tuhan buktikan dan Tuhan lakukan kepada orang-orang Yahudi sebelum mereka, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan juga Daniel. Dan ini menjadi suatu cerita di antara orang-orang Yahudi, bahkan di luar orang-orang Yahudi. Sehingga sangatlah masuk akal kalau kita katakan berdasarkan Ester 4 ayat 14, bahwa pada waktu Mordekai katakan akan ada pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, maka tiada lain yang ada di benak Mordekai kecuali Allah yang telah menolong dan melepaskan Sadrak, Mesak, Abednego, dan yang telah menolong dan melepaskan Daniel. Setelah itu, maka Esther berkata kepada Mordekai untuk berpuasa. Kepada siapa? Berdoa. Kepada siapa? Kepada yang akan menolong dan melepaskan. Jadi, sekalipun kitab Esther tidak terdapat di sana kata atau nama Tuhan atau Allah, tapi ini adalah cerita yang sungguh luar biasa tentang bagaimana Tuhan Allah menolong dan melepaskan umat-umatnya. Terima kasih.